Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di presentasi keempat. Perkenalkan, nama saya Teten Mas Duki, NIM 2018 01300068. Saya di sini ingin mempresentasikan 3 materi. Yang pertama, mekanisme hidrolik, yang kedua, tangki hidrolik, dan yang keempat, pompa hidrolik. Yang pertama, mekanisme hidrolik. Sistem hidrolik bisa diartikan sebagai sebuah rangkaian komponen yang menggunakan bahan cair atau hidro. Kalau dilihat berdasarkan kegunaannya, maka sistem hidrolik adalah mekanisme perpindahan tenaga menggunakan media jet cair. Dan sistem hidrolik mempunyai peran penting dalam operasi alat berat. Prinsip dasar hidrolik digunakan untuk sistem steering, sistem brake, dan sistem powertrain. Memakai prinsip dasar hidrolik bisa menggunakan cairan untuk melakukan suatu kerja. Hukum Pascal harus dipahami untuk mempelajari sistem mekanisme hidrolik. Alasan mengapa menggunakan jet cair dalam sistem hidrolik. Yang pertama, cairan mengikuti bentuk wadah tempat di mana cairan itu berbeda. Ruang atau volume ditempati oleh jet cair tadi dinamakan displacement. Yang kedua, jet cair tidak dapat dimampatkan atau non-compressible. Ketiga, jet cair meneruskan tekanan ke semua arah, dan jet cair akan mengikuti bentuk dari wadah. Jet cair juga mengalir ke segala arah melalui pipa-pipa atau hose dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dibandingkan dengan jet cair lainnya, sebagai contoh gas, jika ditekan, gas mempunyai ruangan yang lebih kecil dan displacement-nya menjadi berkurang. Itulah sebabnya jet cair sangat cocok digunakan dalam sistem hidrolik. Keuntungan mekanis dari gambar menunjukkan bagaimana jet cair dalam bentuk sistem hidrolik menimbulkan keuntungan secara mekanis. Semua silinder dalam keadaan tersambung dan semua ruangan terisi dengan jet cair oli sebelum sistem diberikan tekanan. Silinder dihitung dari kiri ke kanan. Prinsip kerja hidrolik. Bisa dilihat bagian kanan sebagai saluran input di ruangan ini. Diletakkan gaya input. Gaya input adalah gaya awal yang akan menekan pada jet cair ke ruangan tertutup. Saat jet cair pada saluran input menerima tekanan, otomatis tekanan jet cair di dalam selang akan naik. Penaikan tekanan ini akan membuat saluran output menjadi bergerak ke atas. Kalau kita letakkan benda di atas saluran output, maka benda tersebut akan terdorong ke atas. Dan besarnya tekanan yang mengenai benda tersebut dipengaruhi oleh gaya input serta luas penampang dari kedua saluran ini. Keuntungan sistem hidrolik. Yang pertama, dengan input yang kecil mampu mengangkat beban lebih berat. Yang kedua, hampir tidak memiliki kerugian tenaga. Dan yang ketiga, sangat fleksibel, karena sifat jet cair mampu menyesuaikan segala tempat. Lanjut ke materi kedua, tangki hidrolik. Fungsi utama dari hidrolik oil tank adalah untuk menyimpan oli. Akan tetapi, oli tank juga mempunyai beberapa fungsi lain. Oli tank harus bisa menyerap panas dan memisahkan udara dari oli. Oli tank yang cukup kuat, punya kapasitas yang cukup, dan bisa memisahkan kotoran-kotoran. Hydraulic oil tank biasanya tertutup, tetapi tidak selalu. Komponen oli tank seperti terlihat pada gambar. Yang pertama, fuel cap, menjaga kotoran termasuk lewat lubang yang dipakai untuk pengisi dan menambahkan oli ke dalam tangki, serta menjaga atau menutup pressure tank. Sea glass,
digunakan untuk mengecek level permukaan dari oli. Level oli seharusnya dicek saat oli masih dalam keadaan dingin. Level oli akan bersinar bila permukaan di tengah-tengahnya cyclize. Supply and return lines. Supply lines holes menunjukkan pompa memungkinkan oli mengalir ke tangki ke sistem. Return lines saluran kembali memungkinkan oli mengalir dari tangki ke tangki. Drain terletak di bawah tangki. Drain saluran pembuangan digunakan untuk membuang oli lama dari tangki. Saluran drain juga kemungkinan air dan endapan lainnya di dalam oli buang. Ada dua macam hydraulic tank. Pressure tank itu tertutup sama sekali. Atmospheric pressure, tekanan udara luar, tidak akan mempengaruhi pressure yang ada di dalam tangki. Sebagaimana oli mengalir melalui sebuah sistem, oli akan menyerap panas dan mengembang. Oli yang mengembang ini akan menekan udara yang ada di dalam tangki. Udara yang bertekan akan mendorong keluar dari tangki dan menuju sistem. Ventec tank merupakan tangki yang umum, memiliki pressure yang kemungkinan udara masuk dan keluar dengan bebas sehingga tekanan di dalam sehingga hanya tekanan atmosfer. Elemen penyaring udara atau screen biasanya terpasang pada tangki untuk mengurangi masuknya debu dari udara luar. Komponen tangki terdiri dari 1. Tutup pengisian fill cap, 2. Gelas takar shake glass, yang ketiga breather, dan yang keempat saluran supply dan kembali supply return lines, dan yang kelima saluran pembuangan drain line. Lanjut pada materi ketiga, pompa hidrolik. Pompa hidrolik merupakan komponen paling penting dalam sebuah sistem hidrolik. Tanpa adanya pompa hidrolik yang bekerja dengan baik, maka bisa dipastikan sebuah sistem hidrolik pun tidak bisa bekerja secara maksimal. Bisa dibilang pompa hidrolik adalah penggerak dan keseluruhan sistem hidrolik. Hydraulic pump merupakan suatu alat yang mengambil energi dari suatu sumber, engine, motor, elektrik, dan lain-lain, dan mentransfer energi tersebut menjadi bentuk hidrolik. Cara kerja pompa hidrolik. Cara pompa hidrolik mulai bekerja saat piston tertarik. Dengan tertariknya piston, maka ruangan di dalam pompa semakin luas. Semakin besar ruangan di dalam pompa, maka semakin kecil pula tekanannya. Ini karena tekanan udara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan ruang pompa. Perbedaan tekanan ini kemudian membuat fluid secara otomatis masuk dalam ruang pompa melalui check valve di saluran inlet. Setelah piston dilepaskan atau didorong masuk, maka piston akan menekan fluida. Fluida akan berusaha keluar. Tekanan yang besar saat fluida berusaha keluar, inilah yang kemudian mengeluarkan energi potensial fluida. Setelah melalui hambatan-hambatan yang ada pada rangkaian sistem hidrolik, fluida baru akan masuk menghasilkan tekanan. Contoh 5 jenis pompa hidrolik. Yang pertama, pompa roda gigi dalam. Yang kedua, pompa roda gigi luar. Yang ketiga, pompa tipe gerotor. Keempat, pompa torak. Dan yang kelima, pompa baling-baling atau sudu-sudu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.